WA grup kelas ya. Yang belum, sebenarnya link WA grupnya itu sudah saya taruh, ya sudah saya pampang di web halaman e-learning. Jadi yang belum silahkan buka lagi e-learningnya, berarti belum dibuka tuh e-learningnya. Kemudian sebisa saya semua informasi-informasi nanti akan saya cantumkan di halaman e-learning. Jadi nanti paling kalau saya lupa mencantumkan informasi, baru nanti kalian tanya di WA group ya. Tapi kalau bisa e-learningnya tuh dibaca. Deskripsi yang saya kasih tuh dibaca ya. Jangan cuman oh ini modul ya download, tapi announcement-nya nggak dibaca. Kalau bisa dibaca ya. Kemudian teman-teman di kelas juga saling mengingatkan juga kalau misalkan ada tugas, ya kumpulkannya kapan, ya yang belum mengerjakan kuis, atau kalau lupa ternyata ada TMV, itu saling mengingatkan saja. Baik, Bu. Bukannya kita struk satunya tuh di semester 2 semester lalu ya? Ya, Bu, semester 1, Bu. Ansur 1. Di semester 2 apa? Ansruk 2 kan seharusnya? Mekanika bahan, Bu. Ngulang, Bu. Oh iya benar. Oh iya, mekanika bahan ya. Iya, iya. Mekanika bahan dulu baru ansruk 2. Oke, langsung saya mulai aja ya. Oh, ini ada Mas Maulana Malik nih ya kan. Ya, Bu. Halo, Bu. Bu, saya ini kalau... off cam ya, Bu. Saya masih di jalan, Bu. Maaf ya, Bu. Oh ya. Oke. Makasih, Bu. Kalau saya sudah terlihat, tolong saya diinformasikan ya. Saya juga itu, Bu. Kamera saya lagi ada problem. Jadi mungkin tidak kelihatan. Mohon maaf. Oke, sambil menunggu, sebenarnya RPS-nya kan sudah saya upload juga ya. Jadi kalau dibaca RPS-nya itu kurang lebih kita akan di Ansruk 2 ini akan membahas mengenai dua hal. Ya, deformasi lentur dari struktur statis tertentu, dan yang satu lagi analisa struktur statis tak tentu. Ya, saya ingatkan lagi nih, untuk yang struktur statis tertentu itu yang mana sih? Yang saya sudah pernah bahas di analisa struktur 1 yang sama saya nih, yang struktur statis tertentu itu ketika reaksi perletakan atau reaksi tumpuan dalam satu struktur itu hanya yang tidak diketahui hanya 3 maksimum. Nggak akan lebih dari 3. Nah, kemudian di Ansruk 2 di awal-awal itu kita belajar mencari deformasi lentur. Ya, seharusnya kalian sudah baca di modul pertamanya deformasi lentur itu apa? Terdiri dari 2 ya, deformasi lentur struktur itu. Defleksi atau lendutan dan putaran sudut atau rotasi. Yang mana yang disebut dengan defleksi? Perubahan bentuk tegak lurus. Jadi kalau ada balok melendut ke bawah, nah dari jarak dari atas dan titik di bawah ini kita sebut dengan defleksi. Kalau rotasi ya sudutnya, perubahan sudutnya. Yang tadinya 0, tadinya kan lurus, sudutnya tidak ada, 0 derajat. Ketika dia turun menjadi melendut ke bawah, dia punya sudut. Nah, itu yang disebut dengan deformasi lentur. Kalau nggak salah, kita akan mencari deformasi lentur dengan 2 metode. Ya. Metode yang pertama adalah metode integrasi, yang kedua adalah metode conjugate beam atau balok konjugasi. Jadi nanti kita belajar mengenai metode integrasi terlebih dahulu. Setelah deformasi sudah, baru kita mencari analisa struktur statis tak tentu.
Ya, untuk statis tak tentu ini analisa strukturnya apa? Balik lagi ke Anstruk 1, mencari reaksi perletakan dan gaya dalam. Bedanya di struktur statis tak tentu ini reaksi perletakannya lebih banyak dari 3. Contoh, biasanya kita sendi 1, roll 1. Sendi kan ada dua reaksi ya, vertikal dan horizontal, roll itu 1 reaksi. Jadi ada 3. Tapi kalau di struktur statis tak tentu, tidak tentu, ini sendinya bisa sampai 3. Jadi kalau 1 sendi ada 2 reaksi, 3 sendi ada 6 reaksi. Nah, kita nggak bisa mencari 6-nya itu dengan menggunakan metode kesetimbangan. Ya, pakai metode yang lain. Kalau nggak salah, metode yang kita pelajari juga 2. Slope deflection atau Clapeyron gitu ya, saya lupa. Dengan metode distribusi momen. Itu nanti. Nah, jadi yang sekarang di awal-awal kita mencari deformasi struktur statis tertentu, masih tertentu. Ini udah kelihatan kan ya? Sudah, Bu. Oke. Nah, di sini saya bahas mengenai konsep metode integrasi dan contoh soalnya sedikit nanti ya. Ini seharusnya modul yang akan kita pelajari minggu kedua. Karena minggu pertama itu isinya cuma pendahuluan sedikit ya. Pendahuluan saja. Jadi sebenarnya isinya ya teori-teori. Tapi karena mata kuliah kita ada banyaknya adalah perhitungan, jadi di sini saya bahas pula untuk yang minggu depan, ya, minggu kedua. Oke, kita bahas untuk metode integrasi. Jadi kalau kalian sudah baca di modul pertama, itu sebenarnya metode menghitung deformasi lentur itu banyak. Ada yang integrasi, momen area, beban satuan atau unit load, conjugate beam ya. Tapi yang kita pelajari di sini hanya 2. Ya, yang pertama adalah metode integrasi. Jadi suatu balok sederhana itu mengalami lentur. Bisa mengalami lentur. Nah, ini kalau kalian lihat bentuknya seperti ini. Yang dinamakan deformasi lentur itu yang seperti apa? Dia ada 2. Yang pertama adalah defleksi atau lendutan. Defleksi atau lendutan. Di sini simbolnya adalah Y. Yang kedua, putaran sudut atau rotasi. Simbolnya adalah theta. Yang seperti apa sih yang lendutan, yang seperti apa yang rotasi? Di sini ada balok sederhana di sebelah kiri, ini adalah sendi ya. Yang sebelah kiri di sini adalah sendi, yang sebelah kanan adalah roll. Bebannya di atas seperti di gambar, ada beban merata dan beban terpusat. Otomatis baloknya akan turun ke bawah. Jadi dia akan turun ke bawah. Dia akan turun ke bawah seperti garis yang saya buat berwarna merah. Nah, di titik sendi, ini saya namakan titik A, dia tidak akan mengalami perubahan ke atas atau ke bawah. Ya, titiknya tetap di A. Dia nggak naik, nggak turun. Kenapa? Karena dia ditumpu. Berarti di titik A ini lendutannya sama dengan 0. Jadi titik A-nya nggak naik, nggak turun. Ya, makanya simbolnya adalah Y. Tapi kalau kita lihat di tengah bentang, di sini tengah bentang ya, ini saya namakan titik C. Di tengah bentang yang tadinya di atas titiknya, kemudian turun ke bawah melendut. Ini yang namanya lendutan atau defleksi, Y. Y-nya ada nilainya. Kemudian kita lihat lagi, kalau di titik A dia punya rotasi atau enggak. Yang tadinya dia lurus, kemudian dia jadi turun.
Jadi otomatis dia punya sudut. Sudut atau rotasi itu kita lihat dari garis lurus ke lengkung. Itu putaran sudut kita lihat dari garis lurus ke lengkung. Jadi kalau kita lihat di bagian titik C di tengah bentang, kan lengkungnya yang berwarna merah. Nah, ini saya ganti warnanya, misalkan berwarna biru. Garis lurusnya yang mana? Kita buat dulu garis lurus. Jadi sudut itu yang mana? Dari garis lurus warna biru ke berwarna merah. Ini yang disebut rotasi di titik C. Dia punya rotasi. Ya, ini yang namanya deformasi lentur. Intinya di modul 1 sebenarnya mau membahas apa itu deformasi lentur, metode-metodenya itu yang bisa digunakan apa saja. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Di sini yang namanya metode integrasi, kalau kalian baca, dia menggunakan integral. Ya, dia menggunakan integral. Beberapa keuntungan dari metode integrasi itu sudah saya sampaikan di modul pertama ya. Jadi kita bisa mencari lendutan sepanjang bentang. Sepanjang bentang ini dengan menggunakan metode integrasi. Kalau metode lain, dia cuma per titik. Titik 1, titik 2, titik 3, titik A, B, C. Jadi setelah dapat titik A, hitung lagi ulang untuk mencari titik B. Itu metode lain. Tapi untuk metode integrasi, sepanjang bentang sudah bisa didapatkan persamaan lendutannya. Jadi tinggal kita cari jaraknya di mana. Sama seperti gaya dalam, ya. Jadi kalau yang mencari gaya dalamnya dengan saya, ansruk satunya dengan saya, kan kalau gaya dalamnya kita pakai X-nya sekian ya, intervalnya. Begitu pula metode integrasi. Jadi kita dapat persamaan yang tinggal diisi saja X-nya jadi berapa, bergantung dari titik yang mau kita cari. Nah, di sini rumus umumnya adalah ME sama dengan negatif D kuadrat Y per DX kuadrat. Ya, ini persamaan umumnya. Nah, kenapa disebut dengan metode integrasi? Ketika persamaan umum ini saya integralkan. Saya integralkan sekali. Jadi integral M per EI sama dengan integral min D kuadrat Y per DX kuadrat. Ketika saya integralkan sekali, ya, ini bentuk integralnya ya. Oke, biar lebih jelas, ini saya ulang lagi. Jadi rumus umumnya adalah M per EI. M-nya adalah momen, M di sini adalah momen. E-nya di sini adalah modulus elastisitas. I-nya adalah inersia. Momen inersia. Sama dengan min D kuadrat Y per DX. Dari sini persamaannya saya rubah. Saya mau M-nya sendirian. Jadi EI-nya harus saya pindahkan ke seberang kanan sama dengan M sama dengan min D kuadrat Y per DX kuadrat dikali EI. Nah, di sini saya integralkan masing-masing. Momennya saya integralkan, yang sebelah kanan juga saya integralkan sekali. Jadi bentuknya seperti ini. Integral EI dikali D kuadrat Y per DX sama dengan integral MX. Integral momennya. Ketika diintegralkan sekali,
D kuadrat Y per DX kuadratnya berubah menjadi DY per DX. MX-nya menjadi MX plus C1. Variabel C. Ya, variabel C pertama. Nah, DY per DX ini adalah putaran sudut. Jadi untuk mencari putaran sudut, kita harus mengintegralkan persamaan umumnya. D kuadrat Y per DX kuadrat. Momennya diintegralkan. Momen apa? MX di sini adalah persamaan momen ya. Persamaan gaya dalam momen. Jadi yang mata kuliah Anstruk 1 nggak hilang, tetap dipakai. Yang lupa dibuka lagi nanti bagaimana cara mencari persamaan gaya dalam momen. Dibuka lagi catatan Anstruk 1-nya ya. Nah, kemudian ketika saya integralkan sekali lagi, jadi sudah diintegralkan, saya integralkan lagi. DY per DX ketika diintegralkan jadinya adalah Y. Jadi EI-nya nggak berubah, DY per DX-nya jadi Y, X-nya hilang ya. Kemudian integral MX, nilai integral MX-nya berapa, ditambah C1X, ditambah C2. C1 dan C2 ini adalah variabel. Variabelnya nanti harus kita cari. Ya. Ini konsep dalam menggunakan metode integrasi atau persamaan diferensial. Ya, ini yang saya jadikan diskusi di forum, pertanyaan di forum. Ini untuk menjawab pertanyaan di forum juga. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kalau kurang jelas, itu langsung ditanyakan saja ya. Oke. Kemudian di sini kan saya bilang C1 dan C2 ini adalah variabel yang harus dicari. Yang harus dicari terlebih dahulu. Mana cara mencari C1 dan C2? Dengan menggunakan kondisi batas. Apa itu kondisi batas? Atau boundary condition. Ini adalah syarat atau kondisi sesuai dengan jenis tumpuan struktur. Ya, ini harus tahu nih jenis tumpuan strukturnya itu apa, boundary condition atau kondisi batasnya apa. Yang pertama, tumpuan jepit. Ya, ini saya ulang lagi sedikit. Untuk jepit, dia menahan arah vertikal, arah horizontal, dan arah momen. Ya. Jadi yang tadinya baloknya mau turun di titik, ini titik A, kemudian di ujung kanan adalah titik B. Dari A dan B-nya dikasih gaya, kemudian mau turun ke bawah. Di A dijepit, ditahan di vertikalnya, nggak jadi turun. Dia titiknya tetap di tempat. Kemudian tadinya dia mau melengkung seperti ini, ditahan sama momen. Ditahan sama momen. Di bagian tumpuan, dinaikin lagi sama si momen. Sehingga bentuk lendutannya adalah seperti ini. Kalau kita lihat, berarti lendutan di titik A itu sama dengan 0. Dia nggak turun ya, jadi jarak lendutannya 0. Putaran sudut di titik A juga sama dengan 0. Ya, makanya di sini ketika X-nya sama dengan 0, ya, X sama dengan 0 berarti di kiri ya, di titik A. Y-nya sama dengan 0. Ketika
X-nya sama dengan 0, dy per dx sama dengan 0. dy per dx ini, perhatikan, dy per dx ini sama saja dengan theta ya, atau putaran sudut. Nama lainnya putaran sudut. Ya, dy per dx. Seperti turunan, integral tadi. Nah, ini dy per dx ini sama saja dengan rotasi atau theta. Tetanya sama dengan 0. Ini yang disebutkan kondisi batas. Dengan memasukkan nilai kondisi batas, nanti bisa dapat C1 dan C2 variabelnya. Ini untuk tumpuan jepit. Untuk tumpuan sendi roll sekarang. Dia ada dua kondisi ya. Ketika beban terpusat di tengah bentang. Nah, kalau kita lihat di titik A, ini A, kemudian di ujung roll adalah B, di tengah bentang saya berikan nama C. Lendutan di A, dia tidak bergerak ke atas, tidak bergerak ke bawah, jadi 0, karena dia ditumpuk. Rotasinya ada nggak? Kan dia tidak menahan momen ya, kalau sendi, sehingga lendutannya bentuknya melengkung seperti ini. Jadi di titik A, dia punya rotasi. Yang 0 hanya Y-nya saja. Begitu pula di titik B. Hanya lendutannya saja yang sama dengan 0. Makanya di sini untuk X sama dengan 0 dan X sama dengan L, Y-nya 0. Itu yang maksud gambar 1, gambar atas. Untuk gambar sama. Ya, ketika beban merata, di titik A, dia juga lendutannya 0, tapi rotasinya tidak sama dengan 0. Makanya nggak saya tulis ya rotasinya. Y-nya saja yang sama dengan 0. Di titik B, lendutannya sama dengan 0. Nah, bedanya apa dengan yang terpusat? Di tengah bentang. Di sini, lendutan di tengah bentang, deformasi di tengah bentang, Y-nya tidak sama dengan 0, dia punya nilai Y, ya, dia punya nilai lendutan, tapi rotasinya sama dengan 0. Rotasi di titik C sama dengan 0. Ya, di tengah bentang. Ini khusus yang beban merata. Jadi rotasi di tengah beban merata nilainya 0. Nah, di sini bisa kalian lihat. Ketika X-nya L per 2, tengah bentang ya, dy per dx-nya sama dengan 0. Ini yang dinamakan kondisi batas. Ada yang mau ditanyakan untuk kondisi batas sampai sini? Jadi nanti untuk setiap modul saya berikan contoh soal ya, ketika dia ada perhitungan pasti ada contoh soalnya. Tolong dipelajari dengan baik ya, pelan-pelan saja karena kita kan untuk yang e-learning waktu kuliahnya sebenarnya 7 kali 24 jam ya, 7 hari seminggu. Jadi pelan-pelan saja supaya lebih jelas pengerjaannya itu seperti apa. Ya, ini saya bahas sedikit mengenai contoh soal ya, karena takutnya kalau nggak saya bahas kalian bingung. Yang saya bahas di sini adalah contoh penyelesaian balok cantilever dengan beban terpusat. Ya. Yang pertama kali harus dilakukan itu cari reaksinya dulu ya. Ini selalu pasti reaksi perletakan atau tumpuan. Ya. Jadi ini kan sebenarnya prosedur analisisnya belum saya cantumkan, jadi tolong dicatat saja ya. Jadi yang pertama kali itu mencari reaksi perletakan. Di sini perletakannya hanya jepit, bebannya P ke bawah. Jadi tumpuan reaksi perletakannya arahnya ke atas. Momennya dia berlawanan jarum jam sebesar P kali L. Dasar L, gaya di jarak P kali L. Yang kedua, ini mencari persamaan
Ya, persamaan. Jangan cuma di titik gaya dalam momen ya, tapi persamaan. Persamaan gaya dalam momen. Balik lagi, kalau bentuk strukturnya seperti ini, dia dibagi menjadi berapa interval. Interval itu dipotong ketika ada beban baru. Jadi kalau kita lihat dari ujung kiri, dari titik A, dia baru ada beban lagi di ujung B. Jadi di sini hanya ada satu interval. Saya potong sejarak X. X ini bukan di tengah bentang ya, melainkan di titik mana saja. Kemudian lihat kiri atau lihat kanan. Kan unsur gaya terkecil, tersedikitnya, yang paling sedikit. Kalau kita lihat kiri, dia ada gaya P dan PL. Kalau lihat, dia hanya ada beban P. Jadi saya mau lihat kanan. Ini jarak X. Ya. Jadi dari B ke A, nolnya jalan dari B ke A. Interval X-nya berada dari 0 meter sampai L. Dari 0 sampai L. Ini kan saya nggak memberikan angka, hanya huruf dulu. Gaya dalamnya, MX-nya apa saja? Ini saya gambar garis, tanda positif gaya dalam momen. Kalau lihat kanan, panahnya ke atas, dia positif. Lihat kiri, panahnya ke atas, dia positif. Kita lihat gaya-gaya sebelah kanan potongan. Yang sebelah kiri potongan nggak usah dilihat gaya-gayanya. Ya. Di sini ada beban P. Jaraknya ke titik X berapa? Kalau momen kan gaya kali jarak. Bebannya P, jaraknya sampai ke titik potongan adalah X. Jangan 1 meter, 2 meter, atau setengah meter ya, tapi X. Panah P-nya ke bawah, titiknya di sebelah kiri. Berarti momennya searah jarum jam. Ya. Panahnya ke bawah, titik potongnya di sebelah kiri. Kalau dilanjutkan, ini adalah searah jarum jam. Ya, kalau panah searah jarum jam lihat kanan, nih, dia kebalikannya. Ya. Jadi negatif P kali X. Ini adalah MX-nya. Setelah kita cari persamaan gaya dalam momen, baru yang ketiga, masukkan ke dalam rumus umum. Rumus umum metode integrasi. Apa tadi rumus umumnya? Ini ya. EI dikalikan D kuadrat Y per DX. DX kuadrat sama dengan min MX. Ini rumus umumnya. Saya masukkan EI dikalikan D kuadrat Y per DX sama dengan negatif MX-nya berapa? Ini yang kita cari, persamaan gaya dalam momen. Ya, MX-nya adalah min PX. MX-nya adalah min PX. Min kali min jadi positif ya, sehingga hasilnya seperti di layar. PX. Integralkan sekali. Yang sebelah kiri integralkan sekali, yang sebelah kanan diintegralkan. Ya. Integral EI D kuadrat per DX kuadrat jadinya adalah EI dikali DY per DX. Atau EI kali theta. Ini adalah rotasi. Integral PX, ada yang masih bingung nggak di sini integral, cara mengintegral bagaimana? Kalau bingung saya ulang, kalau nggak ada yang bingung nggak saya bahas. Ya Mas Wayan? Saya sebenarnya masih bingung cara mengintegralkan itu. Boleh dijelaskan sekali lagi nggak? Integral, oke. Terima kasih. Sekarang integral dan turunan. Kalau turunan, tahu nggak Mas Wayan? Misalkan saya punya A kuadrat. Ini turunannya gimana? 2 kali A, gitu kan ya? Ya, Ini turunan. Sekarang 2A, integralnya apa? Integralnya adalah A kuadrat plus C1. Kebetulan di sini C1-nya itu adalah sama dengan 0.
Jadi, misal, turunannya dari 2 pangkat 1 apa? 0, kan? Ya kan? Turunan dari 2 pangkat 1 itu 0. Jadi kalau turunannya dari A pangkat 3, 3 kali A kuadrat. Jadi kalau saya tuliskan turunan itu A pangkat N, turunannya adalah N dikali A pangkat N min 1. Ini untuk turunan. Ya. Sekarang kalau integral tadi dari 2 kali A sama dengan A kuadrat. Naikannya bagaimana? Integral itu sama saja dengan naikan ya. Naikan. Jadi setelah diturunin naikin lagi. Jadi naikannya adalah kalau saya buat mana nih? Tadi kan 3A kuadrat diintegralkan, ini seharusnya hasilnya adalah A pangkat 3. Jadi integral dari A pangkat N. Ini sama saja, kelihatan nggak A pangkat N-nya? Nggak ya? Jadi integral A pangkat N sama dengan A pangkat N plus 1. Kalau tadi turunan kan min 1. Dibagi N. Kalau tadi turunan kan N-nya perkalian. Kalau integral atau naikan, N-nya di bawah. Jadi contoh, saya mau mengintegralkan P kali X. P kali X. Integralnya gimana? Ini pangkat berapa nih kira-kira kalau P kali X? X-nya pangkat berapa? Pangkat 1 ya. Pangkat 1 berarti P kali X 1 ditambah 1 kan N plus 1 dibagi N. N-nya berapa? 1. Sama dengan PX kuadrat. Jadinya N plus 1 bawahnya. Ya. Ini 1 plus 1. Jadi PX kuadrat per 2. Sekarang kalau diturunin, pangkatnya jadi turun ke depan, turunan dari PX kuadrat per 2. Pangkatnya turun ke depan, jadi 2. Kemudian pangkatnya dikurangi jadi 1. 2 min 1. Dibagi 2. Hasilnya PX. Sama kan? Jadi itu yang namanya integral dan penurunan. Naikan dan turunan. Jadi supaya lebih gampang, ini yang dicatat ini aja. Ini rumus turunan. Sedangkan ini rumus integral. Nah, perhatikan di sini kan ada dy per dx. Itu artinya yang diintegralkan itu yang variabel x ya. Yang diintegralkan adalah variabel x. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Oke. Kita lanjutkan dulu ya. Nanti kan ada bentuk integral lagi. Nanti kita bahas bagaimana mengintegralkannya. Oke, tadi sampai sini ya. Integral EI D kuadrat Y per DX kuadrat. Integralnya kuadratnya kan jadi berkurang nih. Ya. EI DY per DX. Integral PX itu mengikuti yang tadi rumus integral. Ya. Jadinya PX kuadrat per 2 ditambah C1.
Kenapa ada C1? Coba kita turunkan. Ya. PX kuadrat per 2 ditambah C1 seharusnya ketika kita turunkan sama dengan PX. Itu cara mengecek integralnya betul atau tidak. Nah, kalau kita lihat C1 ini kan nggak ada X-nya. Berarti ketika kita turunin, dia habis. C1-nya hilang. C1-nya hilang. Untuk yang X kuadrat, ketika kita turunkan, pangkatnya turun ke bawah jadi 2. Jadi 2 di bawah, 2PX. Pangkatnya dikurangin 1, jadi 1 per 2. Sehingga sisanya hanya PX. C1-nya hilang. Berarti sudah betul integralnya. C1 ini adalah variabel yang kita cari melalui kondisi batas. Tadi kondisi batas untuk yang jepit yang mana? YA-nya sama dengan 0, rotasi di titik A, atau DY per DX di titik A sama dengan 0. Ya, ini yang kondisi batasnya. Kondisi batas. Kita masukkan. DY per DX tadi kan adalah rotasi. Rotasi jepit di titik jepit dia sama dengan 0. Oh. Ya, berarti EI dikalikan 0 sama dengan P. X-nya berapa? Sekarang kita lihat lagi. Jaraknya di titik berapa? Kan kita lihat kanan tadi. Berarti ketika di titik B, X-nya sama dengan 0. Ketika di titik A, X-nya sama dengan L. Sekian meter. Jadi saya masukkan X-nya menjadi L. X kuadrat. Berarti P dikalikan L kuadrat per 2. Ditambah C1. EI kali 0 habis dong ya, sama dengan 0. Sehingga C1 sama dengan minus PL kuadrat per 2. Saya masukkan. Jadi rumusnya menjadi seperti ini. PX kuadrat per 2 plus C1. C1-nya saya ganti. Jadi min PL kuadrat per 2. Ini adalah persamaan putaran sudut. EI dikali theta sama dengan PX kuadrat per 2 min PL kuadrat per 2. Kalau udah dapat persamaan putaran sudutnya, ya tinggal dicari. Mau nyari putaran sudut di mana nih? Saya mau nyari putaran sudut di titik B. Di titik B ini ketika X-nya sama dengan 0. Ya udah, kita hitung. Ya. Ketika X-nya sama dengan 0, berarti EI dikalikan theta sama dengan P. X-nya kita ganti jadi 0 kuadrat per 2 min PL kuadrat per 2. Jadi theta-nya adalah P kali 0, ini habis ya seharusnya. Min PL kuadrat per 2. EI-nya yang tadinya sebelah kiri sama dengan, saya pindahkan ke kanan. Jadi di bawah. PL kuadrat per 2 EI. Ini adalah rotasi di titik B. Rotasi di titik B. Sekarang saya mau cari rotasi di tengah bentang. Ya, rotasi tengah bentang saya namakan C. Bisa nggak? Bisa. Berarti jarak tengah bentang tuh berapa? Setengah L kan? X-nya kita ganti jadi setengah L. Berarti XC-nya jadi setengah L. Sehingga EI dikalikan rotasi C sama dengan, rumusnya masukkan, P dikalikan X-nya menjadi setengah L, kuadratkan, dibagi 2, min PL kuadrat per 2. Kalau ada angkanya bisa kita cari ya berapa. Sehingga dapat nanti theta C-nya sekian. Ini adalah putaran sudut. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini?
Mau mencari, misalkan udah L-nya diberitahu 4 meter. Ya. Mau mencari berapa putaran sudut di jarak 1 meter dari A. 1 meter dari A. L-nya misalkan saya berikan dia 4 meter. Saya mau cari 1 meter dari A. Berarti X-nya masukin berapa? X-nya masukkan berapa? 1 meter atau 3 meter? Kita kan lihat dari kanan ya, berarti nolnya itu jalan dari B. Jadi bergantung kalian buat persamaan momennya itu lihat. Jadi kalau kita jalan dari kanan, 1 meter dari A itu jaraknya adalah 3 meter. Ya, jadi yang kita masukkan adalah 3 meter. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, nanti bisa dibaca lagi modulnya, dibaca ulang ya. Di sini baru yang kita dapatkan adalah putaran sudut. Jadi diintegralkan sekali dapat putaran sudut. Sekarang kita integralkan sekali lagi, makanya namanya metode integrasi. Ada buku lain namanya disebut metode apa sih? Integrasi ganda. Jadi kita 2 kali, double integrasi. Ketika kita integrasi sekali lagi, apa yang diintegrasi sekali lagi? Yang tadi, persamaan putaran sudut kita integralkan lagi. Nah. Tadi kan persamaan putaran sudutnya seperti ini ya. Mana dia? Yang C-nya jangan dimasukkan dulu. Yang masih dalam bentuk C saja. Ini persamaan putaran sudut. Saya tuliskan lagi di bawah. PX kuadrat per 2 min C. Min C1. Ini saya integralkan. Yang sebelah kiri, dy per dx, setelah diintegralkan, sisanya adalah y. Sekarang kita belajar mengintegralkan PX kuadrat per 2. Integral PX kuadrat per 2. Caranya bagaimana? Yang pangkat turun ke bawah, yang pangkat jadi 1 per 2 plus 1. Kemudian kuadratnya ini kita tambahkan 1. Kalau yang turunan kita kurangi 1, yang integral kita tambahkan 1. Jadinya pangkat 3. 2-nya jangan hilang ya. Jadi berapa? PX pangkat 3 per 3 kali 2. 2 plus 1 kan 3. 3 kali 2, 6. PX pangkat 3 per 6. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau turunan berarti 3-nya jadi di bawah 3PX kuadrat per 6. 3PX kuadrat per 6. 3 per 6 kan setengah ya. Sama setengah PX kuadrat. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Kemudian yang kedua ada C1. C1 ini, C1 dikali X-nya ada sebenarnya, tapi pangkat 0. Semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 nilainya 1. Makanya cuma ada C1. Sekarang C1X pangkat 0 ini kalau kita integralkan, ya X-nya jadi ada C1 kali X pangkat 1. Makanya dia ada C1X. Ditambah setiap integral akan muncul variabel baru. Yang ketika diintegralkan pertama kali muncul C1, diintegralkan kedua kali muncul C2. Selalu seperti ini, ya. Setiap integral, setiap mengintegralkan akan muncul variabel baru. Yang integral pertama muncul C1, integral kedua muncul C2.
Nah, nilai C1-nya baru saya masukkan, minus PL kuadrat per 2X. X-nya ini kan karena dia C1 kali X. Ya, jadi nggak hilang nih X-nya. Ada. C1 yaitu nilainya min PL kuadrat per 2. C2-nya sekarang kita mau cari. Dari mana? Ya tadi kondisi batas. YA-nya sama dengan 0. YA ini ketika X-nya sama dengan L ya. Dan theta A-nya sama dengan 0. Ini sesuai dengan kondisi batas. Saya masukkan sesuai dengan kondisi batas. Y-nya adalah 0, jadi EI kali 0 sama dengan 0. Kemudian, ya, EI dikalikan 0 sama dengan PX pangkat 3. X-nya sama dengan L. P dikalikan L pangkat 3 per 6 dikurang PL kuadrat per 2 kali L. X-nya kan ganti L ya. Sama PL pangkat 3 per 2 ditambah C2. EI kali 0-nya sama dengan 0, sehingga C2-nya sama dengan PL pangkat 3 per 2 dikurang PL pangkat 3 per 6. Setengah PL pangkat 3 dikurang seperenam PL pangkat 3 kan sama saja dengan sepertiga. Setengah kurang seperenam, ya sepertiga PL pangkat 3. Jadi C2-nya adalah PL pangkat 3 per 3. Udah, jadi tinggal dimasukkan C2-nya berapa. Kalau C2-nya sudah dimasukkan berapa, sama seperti putaran sudut, itu menjadi persamaan lendutan. Menjadi persamaan lendutan. Tinggal dicari, kalau mau mencari lendutan di titik B, ya masukkan X-nya sama dengan 0. Ya, bergantung tadi, kita lihat momennya kemana. Ya. Nanti ini tinggal dibaca saja modul yang besok saya upload ya. Ini tadi rotasinya, dan kemudian untuk mencari lendutannya tinggal dimasukkan ketika jaraknya X, lendutannya berapa. Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bu mau bertanya, Bu. Berarti Ya. kita bahas itu masih rumus atau sudah hasil akhir, Bu? Ini hasil akhir, sudah hasil akhir. Cuman kebetulan tadi contohnya kan nggak saya kasih angka. Kalau bebannya udah ada 10 kN, ya P-nya berarti 10. Panjang bentangnya 4 meter, ya berarti L-nya jadi 4. Gitu. Biasanya yang nggak saya kasih angkanya itu cuman elastisitas dan inersia. Jadi masih dalam bentuk EI. Biarin aja EI-nya. Kayak seperti di mana nih, di layar. Jadi nanti biasanya hasil akhirnya misalkan 1000 per 3 EI. Gitu. Jadi EI-nya tuh masih ada. Biarin aja nggak apa-apa. Karena kan angkanya nggak dikasih tahu. Jadi dalam bentuk huruf saja. Tapi ini sudah hasil deformasi, bukan rumus. Rumusnya cuma satu tadi. Ya. Rumus umumnya EI dikalikan D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan min MX. Ya, integralkan sekali jadi putaran sudut, integralkan lagi sekali jadi lendutan. Gitu. Intinya seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Jadi nanti coba dipelajari lagi ya, supaya buat latihan, kalian coba-coba saja
dikasih angka. Angka bebannya kalian coba aja 3 kilonewton, ya, L-nya kasih 4 meter gitu. Terus kemudian kalian coba cari reaksi perletakan, gaya dalam momen, baru ke rumus umum metode integrasi. Gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin hari ini kita cukupkan sampai sini ya. Nanti modulnya yang besok saya upload dipelajari pelan-pelan. Ya, karena kan kita seminggu nih, pelajari saja pelan-pelan. Kalau saya kasih tugas, nanti seperti biasa, tugas besarnya ada TB1 dan TB2. Supaya nggak numpuk di belakang, nanti akan saya kasih per metode ya. Jadi metode integrasi ada soalnya apa, dikumpulkannya sebelum metode integrasinya selesai gitu. Jadi nanti tetap akan saya informasikan di e-learning dan di grup. Ya, tapi teman-teman juga saling mengingatkan kalau misalkan ada tugas metode integrasi, kumpulkannya kapan gitu ya, siapa tahu pada lupa. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Belum Bu, masih mencerna ini Bu. Ya, kalau belum ada yang ditanyakan, parameter penentuan EI. EI itu bergantung dari dimensi baloknya dan material yang digunakan. Contoh, kalau saya pakai beton sama pakai baja, modulus elastisitasnya beda-beda. Kalau baja kan modulus elastisitas itu 200.000 MPa. Kalau beton, modulus elastisitasnya setiap kuat mutu yang berbeda, ya, kuat tekan yang berbeda, modulus elastisitas beton pasti beda. Tapi kalau baja, mau kekuatan tariknya berapapun, dia pasti kurang lebih 200.000 MPa. Tapi kalau beton, 4.700 akar FC aksen. 4.700 akar FC aksen. Seharusnya ini kalian belajar di struktur beton ataupun mata kuliah yang struktur baja. Sedangkan untuk inersia ini dari dimensi. Jadi kalau beton, dimensinya kan persegi beton tuh. Ya berarti inersia persegi berapa? 1/12 B kali H pangkat 3. Kalau baja ada profil I, profil L, inersianya kan beda-beda. Itu parameter E dan I. Tapi biasanya untuk yang analisa struktur ini kan kita cuma nyari deformasi dan reaksi perletakan tuh nanti. Jadi EI-nya itu masih dalam bentuk huruf saja. Biarin aja. Ya, gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Kalau nanti di luar kuliah ada mau ditanyakan, silahkan langsung tanyakan saja. Misalkan modulnya ada yang bingung, ya mau ditanyakan di grup boleh. Tapi kalau di grup tag saya ya, biar saya bisa tahu. Ya, kalau enggak nanti tenggelam pertanyaannya. Ya. Kalau mau bertanya secara langsung, Japri silahkan. Ya, nanti akan saya jawab sebisa saya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin share screen-nya saya stop dulu ya. Sama saya mau absen. Jadi, bentar. Bentar. Untuk TMV selanjutnya kita di mana sih? Pertemuan 7 dan 15 ya? Di TMV selanjutnya kita mengikuti jadwal kuliah ya. Jadi jadwal kuliah kita kapan? Selasa ya, besok ya. Hari Selasa ya. Jadi hari Selasa. Enggak hari Senin atau hari Jumat. Gitu. Balik lagi ke jadwal kuliah aslinya. Karena kenapa kita hari ini Senin ya tadi karena keluarnya di e-learning saya juga telat. Oke.
Muhammad Hawin Rahmanto, Hadir, Bu. Darussalam, Andika Hendri, Hadir, Bu. oke, Kasetianu, Adi Pray, oke, oke. Adi Prayogo, Sofi Rahmawati, Hadir, Bu. Yona Nugrah, Hadir, Bu. Muhammad Hamdani, Hadir, Bu. Alfiadri Fauzan, Hadir, Bu. Asep Septiana, Sebutin bendera gitu kan. Galuh Nur, Hadir, Bu. oke. Rizky Dwi, Hadir, Bu. Fajar Fahri, Aku, Bu, aku. oh kamu. Muhammad Ali, Hadir Bu Muhammad Ali. Iwayan, Hadir, Bu. Kurnia Dwi, Hadir, Bu. oke. Fendi Adi, Hadir. oke, sebentar. Ade Ruslan, Hadir, Bu. Karisma Ginanjar, Hadir Bu. Mulyasa, Hadir, Bu. oke. Faisal Ali, Hadir, Bu. Arif Setio, Hadir, Bu. Bima Nur, Hadir Bu. Erik Setiawan, Hadir, Bu. Laura Cika, Hadir, Bu. Luluk Holidah, Lulu hadir, Bu. Muhammad Atras, Bayu Setiana, Hadir, Bu. oke. Tegar Bagus, Hadir Bu. Wahyudi, Hadir, Bu. oke. Fikri Reza, Hadir, Bu. Maulana Malik, Hadir, Bu. Dana Prasekti, Hadir, Bu. Andrian Saputro, Hadir Bu. Aloysius Michael, Jody Maulana, Jody hadir, Bu. oke. Feby Sucipto, Zefni Sandriani, Hadir, Bu.